Selamat datang kembali di Zona Training Teguh Purnomo. Bagaimana kabarnya sahabat hari ini? Semoga sahabat selalu sehat walafiat dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan belajar bagaimana untuk menjadi seorang tukang las ataupun welder dari nol atau tidak tahu sama sekali hingga menjadi seorang tukang las ataupun welder yang profesional. Sebelum kita ke topik utama tentang pengelasan dan kiat-kiat ataupun teknik-tekniknya, kita intro dulu. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Could be us. To what I was saying. Could be us. Sahabat, inti dari pengelasan adalah menguasai dan memahami cairan las. Oleh sebab itu, sahabat harus memahami yang mana cairan dan mana yang bukan cairan, atau kotoran, atau selaput, atau trak dari hasil pengelasan. Dan cairan ini sahabat, selalu berhubungan dengan ampere mesin las. Namun, sahabat tidak perlu khawatir masalah berapa sih ampere yang diperlukan pada kawat 2 mili, 3 mili, atau 4 mili. Karena semua itu sudah ada standarisasinya sahabat. Dan itu tertera pada kotak atau box kawat las tersebut. Ini contohnya sahabat. Jadi setiap kawat las itu sudah ada standarisasinya ya sahabat ya. Nah ini bisa dilihat 2,6 sekian ampernya dan juga 3 mili, 4 mili dan seterusnya ya sahabat ya. Semua ada di sana sahabat. Jadi jangan khawatir. Namun sahabat, ada beberapa tipe mesin las yang memiliki kode-kode tersendiri. Sebagai contoh ya sahabat, kalau misalnya mesin las tipe Miller, itu gampang sekali sahabat, ada angka-angkanya. Dari 0 sampai 100 ya sahabat. Jadi kita bisa, kalau kita berpatokan pada standarisasinya, kita bisa gampang melihatnya sahabat. Namun ada beberapa mesin las yang tidak menggunakan angka-angka seperti itu. Bahkan angka-angkanya tidak sampai puluhan atau ratusan. Tapi dia hanya dalam jumlah 1 sampai 6 atau 1 sampai 10 saja sahabat. Oleh sebab itu sahabat, kita harus memahami bagaimana mendapatkan ampere yang tepat dengan melihat cairan tersebut. Nah, disinilah fungsinya video ini supaya sahabat bisa memahaminya ya sahabat. Karena kalau setiap mesin las pun, katakanlah yang lebih gampang tadi ya, Miller ya. Namun, jika mesin itu sudah lama atau sudah tua, maka itu akan sangat berbeda sahabat. Ampernya sudah berubah. Jadi, harusnya biasanya katakanlah 100 ya. Dia bisa 150 baru kita mendapatkan ampere yang tepat. Oleh sebab itu, sahabat harus memahami cairan tersebut. Dan ini perlu diketahui sahabat ya. Ini training basic dasar dari nol sama sekali hingga nanti sahabat bisa menjadi seorang welder ataupun tukang las yang profesional. Oleh sebab itu, selalu ikuti channel ini karena step by step selalu ada pada channel ini. Pada episode selanjutnya akan ada juga ya sahabat teknik-tekniknya, terus juga masalah-masalah yang bisa terjadi dalam pengelasan seperti crack ataupun undercut, porosity, dan juga yang lainnya sahabat. Saya ingin agar sahabat-sahabat semua bisa menjadi tukang las yang handal dan profesional. Selama saya bergelut di dunia
pengelasan di dunia pertambangan khususnya sahabat ya, selama 30 tahun, saya sudah banyak mencetak welder-welder yang handal, bahkan sekarang sudah jadi pengawas-pengawas welder yang handal di beberapa perusahaan sebelumnya ya sahabat. Banyak sekali yang sudah saya cetak selama saya bergelut selama 30 tahun tersebut. Namun saya merasa kurang puas sahabat. Saya ingin agar dengan media ini, semua ilmu pengetahuan yang saya ketahui akan saya bagikan ke seluruh dunia. Agar ilmu ini bermanfaat. Dan juga akan bermanfaat bagi saya sebagai amal jariah untuk saya sendiri sahabat. Dan juga bermanfaat untuk sahabat. Dan saya juga akan membimbing sahabat untuk bagaimana caranya bisa masuk ke perusahaan atau kiat-kiat untuk sukses bekerja di perusahaan. Jadi sahabat, intinya pengelasan itu adalah menguasai cairan. Contoh gampangnya begini sahabat. Kita mau mengendarai atau belajar sepeda motor. Kita diberitahu, ini loh gasnya, ini loh koplingnya, dan ini remnya, dan cara ngegasnya secara perlahan dan sebagainya. Itu adalah teknik selanjutnya sahabat. Tapi basic dasarnya untuk menguasai menggunakan kendaraan motor tersebut adalah apa sahabat? Yaitu keseimbangan. Nah, itulah intinya kita mau mengendarai sepeda motor. Dan kalau untuk pengelasan, intinya adalah kita menguasai cairan. Maka semua pengelasan sahabat bisa lakukan. Dari pengelasan stick, pengelasan mic, maupun pengelasan argon. Juga pengelasan asetilin, oksigen, dan asetilin. Nah, di dalam video Zona Training Teguh Purnomo, semuanya lengkap sahabat. Sampai pengelasan mic, oksigen asetilin, maupun cara penggunaan oksigen asetilin dan pemotongannya, semua ada pada episode-episode selanjutnya. Namun, pada episode kali ini, kita akan membahas tentang pengelasan dan basic dasar untuk pengelasan. Oleh sebab itu sahabat, tonton terus video ini dan jangan di-skip-skip agar sahabat semua bisa memahami inti dari pengelasan itu, yaitu menguasai cairan dengan menggunakan ampere yang tepat sehingga kita bisa menguasai cairan, dan juga kita bisa akan menuju ke tahap selanjutnya untuk teknik-teknik yang lainnya. Oke sahabat, silahkan menyimak dan mempelajari video ini. Pertama, cara menyalakan busur api las. Awalnya yang perlu kita ketahui sahabat adalah jaraknya. Jarak antara kawat las dengan benda kerja minimal 1,5 sampai 2 mili agar terjadi busur api. Namun, jika terlalu jauh maka busur api tidak dapat terjadi ya sahabat. Ketika kita mau mulai, pastilah kadang-kadang lengket. Ya, seperti contoh nih seperti contoh yang ada ya sahabat. Jadi, kadang-kadang lengket walaupun ampere sudah kita tinggikan. Apalagi kalau kita menggunakan trafo. Mesin las trafo ya sahabat, itu cenderung lengket. Walaupun ampernya sudah besar sahabat. Nah, untuk standar ampere kita dapat melihat dari diagram yang ada pada box kawat las yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya sahabat. Oke, setelah terjadi busur api, maka kita harus menurunkan tangan sahabat ya. Tangan, jadi stang las itu akan diturunkan. Nah, seperti ini sudah jadi ya busur apinya sahabat ya. Jadi kita terus supaya busur api tetap terjadi sahabat. Namun, kalau kita tidak langsung menurunkan ya sahabat, nanti sebentar ada contoh lagi sahabat ya. Nah, ketika kita tidak menurunkan, maka dia akan habis dia sahabat. Ini contohnya sahabat. Dia akan habis sendiri. Nah, dia habis sendiri.
Nah, ini lagi sahabat. Kalau kita tetap diam saja dia nyala. Nah, habis lagi. Nah, demikian seterusnya sahabat. Kalau kita turunkan, maka dia akan terus terjadi busur api hingga habis kawat las tersebut. Lakukanlah itu beberapa kali sahabat, sampai benar-benar sahabat memahami bagaimana cara membuat busur api tersebut sahabat. Setelah kita sudah menguasai, maka kita lakukan teknik yang kedua, yaitu kita belajar untuk bagaimana melakukan pengelasan pada benda kerja. Ini contohnya sahabat ya. Jadi kita ambil besi yang akan kita las untuk medianya, lalu kita garis. Kita garis sebanyak-banyaknya sahabat, tidak masalah. Karena kita masih tahap belajar. Nah, di sini jaraknya nih kasih per 1 cm. Nah, kita garis lagi per 1 cm, per 1 cm sebanyak-banyaknya sahabat. Agar kita nanti banyak latihan di situ, banyak latihan. Setelah kita garis-garis ya sahabat, langsung kalau kita sudah paham, yang sudah ahli, ya tidak perlu digerinda sahabat. Nah, tapi kalau kita masih belajar, belum bisa melihat dengan jelas untuk cairannya supaya rata, nah kita bisa menggunakan gerinda. Kita gerinda dulu semuanya lurus-lurus per 1 cm tersebut, agar kita bisa melakukan pengelasannya ya sahabat. Nah, ini ada contohnya sahabat. Jadi di situ kita contohkan menggerinda untuk jarak-jarak yang ada. Baru kita lakukan nanti kalau sudah jadi, kita lakukan pengelasan di garis-garis tersebut sahabat. Oke sahabat ya, itu adalah teknik selanjutnya. Jadi sahabat, setelah kita garis-garis, ini adalah contohnya ya sahabat ya. Jadi dia harus bergerak ke kiri dan ke kanan dulu sahabat. Tapi dia sedikit saja bergerak ke kiri ke kanannya. Jadi banyak tekniknya sahabat ya, tapi kita cari yang gampang saja sahabat. Yang awal-awal. Nanti untuk teknik selanjutnya akan saya berikan pada kalau sahabat sudah menguasai teknik ini dulu sahabat ya. Oke, ini nanti kita akan lihat contohnya. Perhatikan ketika nanti saya sudah mempraktekkan dalam kaca las ya. Jadi ketika kita melakukan pengelasannya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana gerakannya sahabat ya. Nah, ini sahabat, kita harus mengetahui mana cairan dan mana yang bukan cairan. Nah, kita yang perlu kuasai di sini sahabat. Karena di situ adalah kuncinya ya sahabat ya. Jadi cairannya itu yang harus perlu kita perhatikan. Oke sahabat ya, ini nanti akan saya kasih tanda panah mana yang cairan, mana yang bukan cairan, supaya rekan memahami cairan tersebut, karena inti dari pengelasan adalah menguasai cairan sahabat. Jadi kita harus memahami cairan tersebut. Oke sahabat, simak terus ya sahabat, jangan di skip supaya sahabat itu bisa memahami dan juga bisa menguasai teknik untuk menjadi seorang tukang las sejati. Oke sahabat ya.
simak terus video ini. Nah, di sini saya jelaskan sudah ya sahabat. Nah, jadi mana yang cairan, mana cairan las, busur api, dan kotoran atau trek lapisan pelindung yang akan melindungi dari las tersebut. Jadi di situ harus sahabat pahami ya, pelajari, pahami dengan seksama agar sahabat bisa menguasai pengelasan tersebut. Jika sahabat bisa menguasai cairan atau memperhatikan cairan dengan baik dan benar, dan juga bisa menguasai cairan tersebut, maka sahabat bisa menjadi seorang tukang las dan akan saya arahkan untuk menuju langkah selanjutnya ataupun trik-trik selanjutnya bagaimana mengelas vertikal, horizontal maupun overhead. Tapi di sini untuk dasar kita downhand dulu, pahami dulu, makanya saya panjangkan di sini sahabat supaya sahabat paham mana cairan, mana busur api dan mana trek, supaya sahabat bisa memahami dengan benar dan memahami dengan seksama ya sahabat. Oke sahabat, simak terus, jangan di-skip. Jika masih kurang paham, kembali lagi dari awal penjelasan saya untuk dipahami maupun segala prakteknya dipelajari ya sahabat, supaya sahabat benar-benar menguasai bagaimana menguasai cairan sehingga kita bisa membentuk cairan tersebut dan bisa menjadi seorang tukang las yang profesional. Oke sahabat, ketika kita melihat cairan, itu kita harus pahami juga bahwa cairan itu harus setengah lingkaran. Oke ya sahabat, setengah lingkaran. Dan dipertahankan, jangan sampai dia itu menjadi bersudut. Kalau dia bersudut, itu terlalu cepat. Kalau dia terlalu lambat, dia juga akan menumpuk. Jadi kita pertahankan bentuknya cairan tersebut setengah lingkaran dan dipertahankan terus agar hasil las-lasan kita menjadi bagus. Itu adalah teknik selanjutnya dari menguasai cairan tersebut ya sahabat. Jadi lihat terus, pelajari terus dari awal sampai akhir. Dari setiap praktek itu, ulang kembali, dilihat lagi, ulang kembali, lihat lagi, juga termasuk penjelasannya, supaya sahabat bisa benar-benar paham. Jadi di situ, jangan sampai cairan tersebut membentuk sudut atau V, tapi harus setengah lingkaran. Pertahankan setengah lingkaran, nanti akan menghasilkan las-lasan yang bagus. Kalau sudah sampai di situ, sahabat menguasainya, maka kita akan ke next level selanjutnya. Oke ya sahabat, pelajari terus dan simak video ini dengan seksama dan cermati dengan baik dan benar. Oke sahabat, terus ikuti episode selanjutnya tentang pengelasan, sehingga sahabat bisa menjadi welder yang profesional. Dan salam sukses buat sahabat semua dan selamat berkarya.